Halo guys semuanya, jumpa lagi dengan Om Ji yang kali ini pusing banget, pokoknya pusing dibikin pusing karena isu yang sangat santer sekali yang sedang naik, sedang panas-panasnya, yaitu kenaikan harga BBM. Nah, di situ banyak banget tuh info-info yang menyesatkan kalian. So, kali ini kita bakal bahas fakta-fakta di balik kenaikan BBM. Sudah pada paham dan masih terus ramai ya kemarin tentang kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM. Jadi kali ini gue bakal bahas secara lugas dan dari sudut pandang gue pribadi yang selalu memiliki pikiran yang always positive thinking. Jadi bukan seuzon, apalagi bertujuan provokasi. So, sekelas info aja nih buat kalian yang tentu masih ingat kan, secara resmi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian harga BBM per Sabtu 3 September 2022. Ingat ya, kemarin ada yang ikut kena prank nggak tuh? Isu naik per 1 September 2022. Ya, jadi malamnya mengantri di SPBU. Ternyata naiknya tanggal 3 Septembernya. Yaitu gambarnya kita, karena provokasi dikit dari sumber kurang jelas akhirnya ikut-ikutan antri. Taunya belum naik. Oke, lanjut. Penyesuaian harga tersebut didasari karena melonjaknya anggaran subsidi BBM yang terlalu tinggi akibat kenaikan harga minyak dunia maupun surplus penggunaan BBM jenis subsidi sendiri. Sejatinya, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 152,1 triliun dalam APBN untuk subsidi dan kompensasi energi tahun 2022. Namun, dari anggaran tersebut terjadi pembengkakan sekitar 349,9 triliun hingga mencapai 502 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Oleh karenanya, pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM demi menghemat pengeluaran anggaran sekaligus mendorong penyaluran subsidi atau bantuan yang lebih tepat sasaran. So, kondisi ini juga bukan tanpa alasan. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyatakan data yang ada selama ini bahwa 70% subsidi BBM tidak tepat sasaran telah dinikmati masyarakat mampu. Ya jujur aja sih nih guys, gue kemarin sih lihat iklan, ya mohon maaf nih, mobil mewah misal Fortuner, Pajero, ya lu tahu sendirilah apa itu ngantri di solar goceng juga atau solar subsidi. Jadi kan sedikit malu lah ya kalau kau seperti itu gayanya, tapi tetap kau jiwanya atau gimana nya tetap kismin ya. Nah oke. Dalam hati gue ini emang pada nggak malu apa ya, mau beli mobil mewah tapi minumnya solar gocongan. Lanjut by data dan fakta aja lagi ya. Jadi pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan yang lebih tepat sasaran, yakni mempersiapkan bantuan langsung atau BLT BBM sebesar 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Ya mohon maaf nih ya, tentu saja kalian semua saudara-saudaraku yang kurang mampu sudah mendapatkan BLT kan? Karena setahu gue ini sudah cair tuh. Mari kita syukuri dan gunakan dengan bijak bantuan ini. Semoga yang paling penting bisa membantu ekonomi masyarakat yang terdampak BBM. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan ini ditetapkan karena berdasarkan perhitungan yang telah dilakukannya, sekalipun harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, besarnya tidak akan cukup untuk meredam jebolnya anggaran subsidi dan kompensasi energi. Meskipun seandainya harga minyak mentah turun di level 85 sampai 95 US dollar per barel, pemerintah masih harus melakukan kompensasi pembengkakan di angka 640 sampai 653 triliun. Angka tersebut masih jauh melambung tinggi dibandingkan anggaran subsidi awal, yakni 152,1 triliun. Nah loh, jadi jelaskan semuanya, gue sampaikan bukan kepentingan apapun ya, tapi selalu atas dasar data. Jadi isu harga BBM naik tapi minyak dunia turun sudah terklarifikasi ya. Bayangkan saja guys, meskipun sudah turun, pemerintah masih harus mengeluarkan 640 sampai 653 triliun. Padahal yang dianggarkan hanya 152,2 triliun. Piye coba, kalau namanya nombok itu ya setengah atau maksimal seharga yang dianggarkan. Ini nombok kok 6 kali lipat dari yang seharusnya. Tak perlulah memikirkan negara. Seandainya kita suruh nombok nominalnya 6 kali lipat saja, berarti sudah ada yang tidak beres kan? So, berat sekali itu memang.
Jadi kalau gue pribadi sih sudah saatnya dibenahi, diatur kembali termasuk kebijakan subsidi BBM-nya dengan menyesuaikan harga jual dan membatasinya. Ya, terlepas memancing reaksi masyarakat, tapi tujuan jelas, tertata dan tepat sasaran. Daripada nombok-nombok lagi toh, siapa yang mau? Kalau kalian semua mau mengikuti pola pikir gue nih yang positive thinking saja, harga disesuaikan, tapi nanti manfaat alokasi anggaran subsidinya bisa lebih tepat sasaran, kenapa tidak? Ini bukan tentang menyengsarakan, tapi tentang membenahi penyerapan anggaran agar lebih tepat sasaran. Apalagi yang namanya subsidi nih, masih iya mobil Fortuner, Pajero disubsidi, yang nggak make sense lah ya. Yang mending subsidinya jadi BLT, mak gue aja di kampung bisa langsung merasakan manfaatnya. Silahkan guys, kalau mau sudut pandang kalian yang sekiranya tidak sealiran dengan gue, nggak masalah kok. Tapi kalau kacamata gue sih demikian. Tidak mungkin pemerintah memiliki cita-cita yang menyengsarakan rakyatnya sendiri. Sekian dari gue ya kawan. Pada intinya, tak perlu berlebihan menyikapi penyesuaian harga BBM. Ya, mau demo silahkan sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Tapi saran gue, ngapain sih demo-demo? Apalagi kalau ternyata kalian dalam menyampaikan aspirasi dimanfaatkan elit politik untuk saling menjatuhkan. Mending berpikir kritis ke depan, memberikan sumbangsih peran yang meneduhkan. Bahkan kalau bisa solutif untuk kemajuan bangsa dan negara. Salam akal sehat dari gue. Mari cermati fakta di balik penyesuaian harga BBM. Cukup sekian, mungkin kalau ada isu lagi, kalian bisa mampir ke kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan di like. Oke, cukup segitu saja. And bye.